Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Dwi Utari dari kelas 11 Elektronika SBI. Jadi di sini saya akan mensimulasikan rangkaian pneumatik murni kontrol langsung. Yang pertama yaitu udara bertekanan dari kompresor masuk dari katup 3/2 yang diaktifasikan dengan pas button dan kembali dengan spring return atau pegas. Dari katup 3/2 tersebut, udara bertekanan masuk ke single acting cylinder dan kemudian akan kita simulasikan seperti ini. Ketika pas buttonnya ditekan, maka silinder otomatis akan maju dan otomatis juga akan mundur kembali. Itu adalah akibat dari pegasnya. Kedua yaitu rangkaian pneumatik murni secara tidak langsung. Di sini prinsip kerjanya adalah udara bertekanan dari kompresor masuk ke katup 3/2 yang diaktifasikan oleh pas button dan kembali dengan spring return atau pegas. Kemudian udara dari katup 3/2 tersebut masuk ke katup 3/2 yang dioperasikan oleh pneumatik dan kembali dengan spring return atau pegas. Lalu setelah dari katup terakhir ini, barulah udara bertekanan masuk ke single acting cylinder. Jadi ketika kita simulasikan dan kita klik pas buttonnya, maka single acting cylinder akan bergerak maju dan otomatis akan kembali sendiri. Ini pengaruh dari spring return atau pegas. Kemudian yaitu rangkaian pneumatik murni dengan one way control valve. Di sini fungsi dari one way control valve adalah sebagai pengatur cepat lambatnya gerak maju dan mundur suatu silinder. Jadi apabila one way flow atur kecepatannya, kita atur resistansinya menjadi 50 dari 100 menjadi 50, maka udara yang masuk akan terhambat sehingga gerak pacu silinder juga akan terhambat atau tidak bisa full. Kemudian apabila kita atur hambatan yang ada pada one way flow control yang sebelah kanan kita atur menjadi 50, maka gerak mundur silinder akan melambat, yang awalnya bisa mundur secara full sehingga hanya bisa mundur setengah atau mundur full tetapi lambat. Seperti itulah prinsip kerja dari one way flow control. Selanjutnya ada sistem rangkaian, yaitu sistem rangkaian kaskada. Di sini komponen-komponennya seperti biasa, ada kompresor, katup 3/2 yang dioperasikan dengan pas button dan kembali dengan pegas. Katup 3/2 ini yang dioperasikan dengan roller dan kembali dengan pegas. Katup 3/2 yang dioperasikan dengan roller juga dan kembali dengan pegas. Kemudian ada katup 5/2 yang dioperasikan dengan pneumatik dan kembali dengan pegas. Dan katup 5/2 yang dioperasikan dengan pneumatik dan kembali dengan pneumatik.
Kemudian ada one way flow control juga yang berguna untuk mengatur kecepatan dan lambat maju serta mundur daripada silinder. Di sini juga menggunakan dua silinder, yaitu silinder A dan B, yang sama-sama bisa diatur kecepatan maju dan mundurnya. Jadi, prinsip kerja dari rangkaian kaskada ini adalah apabila silinder A maju, maka silinder B juga akan maju. Dan ketika silinder A mundur, maka silinder B juga akan mundur. Selanjutnya yaitu shuttle valve atau logika OR. Di sini komponennya ada komponen tambahan yaitu shuttle valve yang prinsip kerjanya seperti gerbang logika OR, yaitu apabila salah satu inputnya 1, maka outputnya 1, dan apabila kedua inputnya 0, maka outputnya 0. Jadi udara bertekanan dari kompresor masuk ke katup 3/2 yang dioperasikan dengan pas button dan kembali dengan pegas. Kemudian udara bertekanan tersebut masuk ke shuttle valve apabila pas button katup 3/2 sebelah kiri kita tekan, maka outputnya akan 1, dan jika kita tekan keduanya, maka outputnya juga akan tetap 1. Seperti ini contohnya. Nah, outputnya akan bernilai 0 kapan? Apabila ketika tidak ada input. Kemudian yang terakhir ada pressure valve atau logika N. Di sini komponennya adalah two pressure valve yang prinsip kerjanya seperti logika N atau dan, yaitu perkalian. Dimana jika inputnya 1, maka outputnya akan tetap 0, dan outputnya akan 1 apabila inputnya 1 seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.